Perusahaan raksasa kecerdasan buatan OpenAI merilis pembaruan yang menggemparkan. Sebuah perangkat lunak yang dilengkapi dengan fitur AI akan diluncurkan besok. Ini pasti akan mengubah dunia, mendorong manusia untuk memulai era baru zaman AI. Halo bos. Changfan, besok adalah hari peluncuran. Apakah bug sudah diperbaiki? Sudah, ini akan saya kirimkan kepadamu. Cantik. Mari minum. Dari hari ini, saya Zhang Fan adalah pencipta era AI. Tolong saya. Ayo pergi. Manis. Kakak suka kamu. Itu adalah keberuntunganmu. Jangan tidak tahu terima kasih. Kakak, wanita bilang tidak, artinya mau. Manis. Bermain hard to get dengan kakak. Ayo minum. Hentikan. Kacamata. Sok ikut campur. Merebut wanita saya. Hari ini saya. Sekarang anak-anak tidak tahu aturan. Kamu benar-benar menusuk. Lori. Hah, ada pembunuhan. Ayo. Seharusnya tidak ikut campur. Ini mana? Bukankah saya ditikam oleh preman? Ayo sudah lama. Permisi. Jual koran. Orang Jepang menyerang Jingnan. Tahun ke-13 Republik Tiongkok. Kecantikan. Bukan wanita tampan. Aku bukan pria muda yang kau cari. Aku yang menarik becak. Saya telah bersama pelatih muda selama bertahun-tahun. Saya Haicheng Zhangkefen, istri Qin Kesin. Mulai hari ini, Anda 1924, 13 tahun Republik Tiongkok. Aku menyeberang. Saya seorang programmer, bahkan dengan laptop, melintasi Republik Tiongkok. Meskipun usia ini adalah musim gugur yang penting, tapi aku punya bantuan AI. Selama Anda tidak usil kehidupan ini. Bagaimana saya bisa pergi ke orang kaya? Berani menghentikan jalan wanita tampan. Aku tidak tahu. Ya. Saya mendengar bahwa marsekal muda. Takut mati. Nyonya yang tampan. Semua orang. Aku baru di sini. Lebih banyak. Istri. Ikuti aku dalam hidupku. Tidak memiliki kehidupan selanjutnya. Aku akan memberimu sapi dan kuda. Selamat datang. Kelahiran kembali melintasi Republik Tiongkok. Tidak hanya diakui salah. Menjadi tampan. Nyonya yang tampan dan istri saya. Terlihat persis. Tapi wanita tampan. Pinjam aku 100 nyali. Aku tidak berani menyentuhnya. Aku cuma seorang programmer yang lemah. Programmer? Ya, bidang AI, kecerdasan buatan. Apa itu? Kayaknya kalian gak bakal ngerti. Pokoknya, aku bukan Xiao Shuai yang kalian cari. Ini legal di era Republik. Nanti kalau aku udah dapat untung dari AI, pasti aku juga bakal punya. Maaf ya. Nyonya. Beneran bisa jadi Xiao Shuai.
Xiao Shuai diserang dalam perjalanan pulang. Sekarang entah hidup atau mati. Dia sekarang pilihan kita. Kalau nggak, ada cara lain nggak? Tahun 1924, kalau aku nggak salah ingat, Warlord Zhang Kefen dan Han Zhenting berebut kota Haicheng, tempat yang bisa dipertahankan. Akhirnya sama-sama kalah, jadi akhirnya jatuh ke tangan penjajah Jepang. Rakyat sengsara, kita harus cari uang. Cepat-cepat pergi. Hari ini aku. Lari cepat. Dulu, aku mati buat nyelamatin kamu. Sekarang masih aja ganggu aku. Ini karma. Kamu adalah Ketua Asosiasi Pelayaran Jiang Xinyu, Xiao Akiao dari Bai Lemen, Lei Hatian dari Genggaman Kapak. Mau nyawamu. kasih alasan dong. Zhang Kefen, kamu yang Yulia Xiaoshui, TAPI malam merampus memaksa aku jadi istri kedua. Hari ini aku pasti bunuh kamu. Katanya balik dari Haicheng langsung nikah sama aku. Sekarang malah harus menikahi putri dari Asosiasi Pelayaran. Aku akan membunuhmu si pengkhianat. Tunggu. Tampaknya orang-orang ini sekali lagi mengira aku sebagai komandan muda itu. Bisakah aku menjelaskan? Aku tidak akan menikahimu. Kamu akan membunuhku. Kamu tidak mau menikahiku. Kamu juga akan membunuhku. Lalu kamu. Aku tidak akan. Ada urusan pribadi yang belum selesai dengan pria sepertimu. Aku paling tidak suka. Kamu menyakiti dua adik perempuanku. Aku juga akan mengambil nyawamu. Orang lain menyeberang dengan mobil mewah dan wanita cantik. Aku menyeberang langsung dipukuli. Ini terlalu menyedihkan. Kurang ajar. Berani mencoba membunuh komandan muda. Komandan muda yang terhormat bahkan tidak bisa menggunakan pistol. Maka jangan salahkan aku. Keadaan tidak baik, pergi. Kamu gila. Aku hampir membunuh seseorang tadi. Mereka ingin membunuhmu. Tentu saja tidak bisa membiarkan mereka hidup. Bukan. Mereka ingin membunuh komandan muda. Bukan aku. Aku hanya seorang tukang becak. Komandan muda Zhang Kefen diserang dalam perjalanan kembali ke kota. Sekarang hilang tanpa jejak. Aku menyembunyikan berita ini. Aku ingin meminta bantuanmu untuk berpura-pura menjadi komandan muda dan menstabilkan situasi. Dibandingkan dengan apa yang kamu katakan, komandan muda yang di atas segalanya. Aku hanya ingin hidup beberapa tahun lagi. Selamat tinggal. Nyonya bawahan datang terlambat, mohon maaf. Jangan terlambat lagi lain kali. Turunlah. Zhang Fen, dengan wajah yang sama persis seperti sang panglima muda. Sekarang ini, dia sudah membuat marah perkumpulan pelayaran, kelompok kapak dan balai ratus. Walaupun kamu tidak jadi panglima muda ini, apakah kamu benar-benar pikir kamu bisa bertahan hidup? Zhang Fen, lahir di kawasan kumuh. Orang tua meninggal dalam perang. Hidup dengan menarik becak. Sekarang ini, makan siang belum tentu ada makan malam. Sekarang, ada kesempatan untuk melompat seperti ikan ke gerbang naga. Apakah kamu tidak ingin menjadi panglima muda yang bisa mengubah keadaan di kota laut ini? Aku bilang wanita ini, kenapa baik hati menyelamatkanku? Ternyata sudah menyelidiki latar belakangku dengan jelas. Sudahlah, dia benar. Masuk juga mati. Lebih baik mencoba. Biar aku jadi panglima muda juga bisa. Tapi aku punya satu syarat. Selama aku bisa melakukannya, kamu boleh mengajukan. Apapun yang terjadi nanti, pasti harus selamatkan nyawaku dulu. Tentu saja. Begitu ada kabar tentang panglima muda, aku tidak hanya akan melindungimu untuk kembali ke kota laut dengan selamat, tapi juga akan memberimu imbalan yang besar sebagai ucapan terima kasih. Setuju. Tapi, ingin menjadi panglima muda yang sebenarnya, hanya dengan wajah yang ini tidak cukup. Ikut aku. Seperti tidak. Bagaimana? Jangan bilang ya. Baju ini keren banget. Ternyata Buddha butuh emas buat tampil mewah. Orang butuh baju buat tampil keren. Kalau nggak ngomong, bahkan aku pun sebentar aja jadi bingung. Sampai mikir beneran Xiao Shuai udah balik. Baju Xiao Shui ini hadiah langsung dari Shuai. Dibuat selama setengah tahun. Cuma ada satu di seluruh dunia. Xiao Akiao. Jangan takut, kakak Akiao itu orangku. Kalian berdua komplotan ngerjain aku, benar nggak?
Kalau nggak gini, putri dari asosiasi pelayaran itu, sama ketua geng kapak, gimana bisa yakin kamu itu Xiao Shuai? Nggak usah banyak omong, udah kamu setuju jadi Xiao Shuai. Maka sekarang ada 4 hal besar yang harus diselesaikan. Pertama, pura-pura jadi Xiao Shuai, bohongi ajudan Su Taijun, stabilkan moral pasukan. Kedua, atas nama Xiao Shuai, nikahi putri terkaya di Haisheng, ketua asosiasi pelayaran. Jiang Xin Yu sebagai istri kedua, dapatkan dana militer. Ketiga, rekrut ketua geng kapak Lei Zatian, dapatkan dukungan kekuatan rakyat, bersaing dengan Han Zhenting. Keempat, temukan dalam pembunuhan Xiao Shuai pelaku sebenarnya, demi Xiao Shuai, balas dendam. Kamu berani nggak dengerin omongan kakak Sin? Kayak angin lalu aja. Gua bunuh lu. Dengar-dengar. Kan cuma nyari pelaku pembunuhan Xiao Shuai. Saya sedang mencarinya. Omong kosong. Dengan lempengan besi jelekmu ini, bisa menemukan siapa pembunuh komandan muda. Ini bukan hanya sebuah lempengan besi biasa. Di dalam lempengan besi ini ada program AI yang saya desain sendiri. Program AI. Apa itu? Sederhananya, itu adalah kecerdasan buatan. Otak super. Cukup masukkan program yang relevan, dan itu akan secara otomatis menghasilkan gambar atau video. Itu juga bisa membantu kita menghitung banyak hal. Jangan berlagak misterius. Bicaralah langsung. Kamu mengandalkan benda ini. Kenapa? Tidak apa-apa. Berdasarkan data yang kalian berikan, saya mengikuti waktu dan tempat. Ketika komandan dan saat dia diserang. Darah yang tumpah di tanah, radiusnya. Analisis AI menunjukkan, komandan muda kemungkinan besar ditikam di dada. Lalu, saya menepati janji saya, bermain peran harus terlihat meyakinkan. Orang ini terlihat lemah, tapi tidak disangka. Pikirannya sangat teliti, dan AI yang dia sebutkan sepertinya memang berguna. Dengan data yang lebih rinci, saya memprediksi peluang hidup komandan muda. Katakan, berapa peluang hidup komandan muda? Hampir nol. Saya benar-benar gila, masih berharap pada piring besi tukang gerobak kecil ini. Jangan terlalu sedih. Bagaimanapun Bucita akan pecah jauh dari sumur. Jenderal tak akan mati jauh dari medan perang. Kamu sudah menikah dengan orang militer. Pasti sudah punya persiapan mental. Kamu? Pak Sin, tenang saja. Komandan muda. Dia sudah berperang ke sana kemari selama ini. Pasti tidak akan dengan mati di mana orang. Saya akan terus mengirim orang sampai menemukannya. Hidup harus bertemu orangnya. Mati harus melihat jasadnya. Komandan muda ini, dari mana datangnya keberuntungan hingga bisa bertemu dua wanita yang begitu setia padanya. Saya sedikit iri padanya. Komandan muda. Komandan muda, lihat saya dong. Ditemani 4 wanita cantik era Republik. Ini baru cara yang benar untuk membuka drama lintas waktu. Hei anak muda. Lei Zatian. Sepertinya saya sudah terlalu lama tidak menyentuh wanita. Belum lagi piring besi kamu ini. Apakah benar-benar sehebat itu? Sekarang di luar Haicheng. Ada Su Taijun yang mulai bergerak. Begitu kabar komandan muda mati tersebar. Su Taijun akan menjadi orang pertama yang berbalik. Su Taijun siapa? Di antara beberapa ajudan komandan muda, yaitu ajudan Su, prestasi perangnya paling menonjol. Dia tidak hanya mahir bertarung di pasukan, juga sangat dihormati. Tapi untungnya dia memimpin pasukan ke barat. Tidak berada di Haicheng. Abang ganteng, kamu aman untuk sementara. Lapor. Wakil Komandan Su Taijun kembali ingin memberi kabar baik pada sang pangeran muda. Sekarang sudah sampai di depan gerbang kediaman sang jenderal. Tapi, yang ikut datang juga ada pemimpin geng kapak, Lei Zatian. Apa? Sang pangeran muda hari ini agak aneh ya. Turun dulu saja. Ya, Bagaimana penampilanku sekarang ini? Seharusnya bisa menipu mereka kan? Jangan terlalu percaya diri. Su Taijun tiba-tiba kembali. Dan pemimpin geng kapak, Lei Zatian ikat serta. Mereka datang dengan niat buruk. Cepat katakan, kamu ini Ai. Ada cara untuk menghadapinya tidak? Kalian lihat. Ini kamera. Pakai ini untuk merekam gerakan Su Taijun. 1-2 jurus lalu unggah. Program AI-ku akan otomatis menghitung urutan jurusnya dan cara mengalahkannya. Unggah. Itu apa sih? Sial. Aku lupa ini era Republik. Tidak ada internet. Gimana mau unggah? Maksudnya apa? lapor. Wakil Komandan Su Taijun, pemimpin geng kapak Lei Zatian tiba. Datang.
Sekarang tergantung padamu sendiri. Kalau kita terlalu banyak ikut campur, takutnya Wakil Komandan Su akan curiga. Wakil Komandan Su Taijun menghadap sang pangeran muda. Lei Satian dari geng Kapak memberi salam. Udah hampir mati. Di tangan Lei Satian ini, Su Fujuan ini juga nggak biasa. Badan gede gini, bunuh aku kayak bunuh ayam aja. Gak ada bedanya. Jangan sampai mereka melihat ada yang aneh. Kalau nggak, aku bisa mati nih. Su Fujuan gak usah terlalu sopan. Buru-buru banget, ada apa cari aku? Disrang sama Ju Xiaosheng, pembunuh kelas 1. Ditusuk di dada. Dia ini ternyata nggak mati. Aku diperintah sama Xiao Shuai. Perang Debrat datang buat kasih kabar baik. Di garis barat semuanya kabur. Ngalahin mereka gampang banget. Kenapa? Su Fujuan sampai hal kecil kayak gini harus minta hadiah ke aku. Aku nggak berani. Cuma dengar. Xiao Shuai balik ke Haicheng ngurus militer. Tiba-tiba diserang dan terluka. Datang buat jenguk. Terluka. Haicheng yang besar ini, siapa yang bisa lukain aku? Xiao Shuai Pasty. Orang yang beruntung. Kalau Xiao Shuai sehat-sehat aja, aku ada permintaan. Ngomong aja. Di garis utara, pasukan kita udah berperang lama. Sekarang Kuma Saisa 2.000 pasukan. Musuh ada 50.000. Udah berangkat buat bantu. Nanti kalau perang, pasukan kita pasti kalah. Minta Xiao Shuai perintah mundur. Menyerah. Xinjie, dia cuma narik becak. Gimana bisa ngatur perang? Su Fuguan ini jelas-jelas sudah mencoba Sang Fan. Berani sekali. Utara adalah tempat keluarga yang memulai pemberontakan. Berani menyuruh Panglima Muda menarik pasukan dan menyerah. Su Taijun, kau sangat berani. Kekalahan sementara adalah hal biasa dalam perang. Panglima muda pasti punya keputusan sendiri. Tapi Nyonya, mengapa harus marah besar seperti ini? Jangan-jangan Panglima Muda ini palsu. Lei Satian, Panglima Muda dan Nyonya, Panglima Muda ada di sini. Mana ada hakmu untuk bicara? Baiklah, adik baik. Kita sebelumnya sudah pernah berhadapan dengan Panglima Muda yang disebut-sebut ini. Seberapa besar kemampuannya? Apakah kau tidak tahu? Lei Satian, ini sudah kedua kalinya kamu menghina Panglima Muda. Kalau masih berani lancang, rumah Panglima pasti tidak akan membiarkan kelompok kapakmu. Panglima Muda. Panglima Muda yang terhormat bahkan tidak bisa menggunakan senjata. Ketua kelompok ini mengetahui Panglima Muda yang sebenarnya terbunuh dalam perjalanan kembali ke kota. Orang ini bahkan tidak bisa menembak. Menurutku, dia pasti penipu dari Jianghu. Ini sudah berakhir. Terbongkar. Omong kosong, aku dan Panglima Muda sudah menikah bertahun-tahun. Apakah dia asli atau palsu? Apakah aku tidak tahu? Nyonya Panglima Muda Tidak Pelumera. Ketua kelompok ini memang mendapat informasi. Panglima Muda yang sebenarnya terbenal. Tepat di dada ditusuk. Orang ini asli atau palsu? Langsung bisa dilihat. Berani sekali. Kamu berani melawan atasan. Kenapa Nyonya begitu tegang? Mungkinkah ini orang yang kamu suruh untuk berpura-pura? Lei Satian, kurasa kamu sudah bosan hidup. Minairu orang untuk kurasa kamu yang sebagai Panglima Muda. Nyonya. Perkataan Ketua Lei sangat benar. Benar atau tidak kita bisa lihat sendiri. Tidak perlu banyak bicara dengan mereka. Lihatlah ketua ini sendiri. Melepas Panglima Muda ini. Kamu berani. Apa yang tidak berani? Berani sekali Lei Satian. Kamu pertama-tama mencoba membunuh di jalanan, di depan Panglima ini. Kemudian membuat keributan di kediaman Panglima. Bagaimana? Mau memberontak ya? Bersikap seperti orang baik-baik. Ingin menipuku masih kurang. Ketua Lei ini mau mengakhiri keturunan kediaman Panglima. Tidak ini rasanya. Bajingan. Lei Satian, kurasa kamu sudah makan. Keberanian macan. Tidak heran, membuatku terus mengingatnya. Ternyata Ketua Lei ini juga seorang wanita cantik. Cantik luar biasa. Ketua Lei yang terkenal. Ternyata juga wanita yang sangat cantik. Aku asli. Apakah kamu asli? Tidak tahu. Panglima Muda, hati-hati, hati-hati. Ini. Apa ini masih perlu ditanya? Luka-luka di tubuh Panglima ini semua didapat di medan perang. Tusukan ini adalah hasil serangan di Haicheng. Sedangkan bekas luka ini, dia Lei Satian. Kamu Su Taijun juga tidak tahu ya?
Bekas luka ini adalah 3 tahun lalu di medan perang. Xiao Shuai melindungi saya sampai terluka. Si manis yang balas budi dengan kejahatan. Hari ini kamu mengacau di kediaman Xiao Shuai. Tamparan ini hanya hukuman kecil. Kalau ada lagi, hukuman militer menanti. Bawahan tahu salah. Dan kamu, cantik. Kamu bilang Xiao Xi yang asli. Sudah tewas dibunuh. Kalau begitu saya Xiao Shuai yang asli. Tidak ada yang palsu. Saya adalah istri saya yang dicari untuk berpura-pura. Sama sekali tidak. Ini salah saya. Kalau sudah tahu salah, maka Tuan Lei, bagaimana mau mengganti rugi? Suatu hari nanti, kalau Xiao Shuai butuh, geng kapak saya pasti akan membantu. Saya pamit. Xiao Shuai ini cukup menarik. Kalau tidak ada apa-apa, maka bawahan pamit dulu. Xiao Shuai, jaga baik-baik lukanya. Pergi. Saya kaget sekali. Tidak menyangka Lezhatian. Ternyata seorang perempuan. Tapi lihat sikapnya. Xiao Shuai. Hari ini, kamu mungkin sudah membuat utang cinta lagi. Lukamu. Selain yang ini, sisanya semua palsu. Tapi tadi kamu begitu, masih terlalu berisiko. Kalau ada sedikit kesalahan, semuanya akan hancur. Yakinlah aku sangat menyesal. Bagaimana mungkin melakukan hal yang tidak pasti? Sebelum aku telah menempatkan kehidupan tampan muda, selidiki lagi. Aku akan menebak dia Su Taijun melihat saya saat penuh bekas luka. Pikirkan hari-hari pertempuran di medan perang. Dan dia kehilangan suaranya sejenak. Bagi saya, sudah cukup. Anda kurang. Meskipun sekarang mengandalkan 1,5 gaya, berhasil membodohi mereka. Tapi sekarang, ada hal yang lebih penting. Hari ini Hai Cheng, Han Zhenting semakin kuat. Jika Anda ingin berhasil mengambil alih urusan militer, Anda harus mendapatkan pengeluaran militer dan menikahi orang terkaya di Hai Cheng. Presiden Asosiasi Pengiriman Jiang Xinyu. Tidak diragukan lagi yang tercepat. Itu juga cara yang paling efektif. Jiang Xinyu. Federasi Pengiriman, Jiang Xinyu. Aku ingin hidupmu. Kau ingin aku menikah? Dia akan membunuh istriku. Jangan khawatir. Jiang Xinyu kembali ke luar negeri. Bagaimana dengan pernikahan? Masih harus mendengarkan keluarga. Dia hanya omong kosong hari itu. Perjamuan pernikahan. Anda hanya perlu hadir. Jangan khawatir, karena aku bisa membiarkanmu bibi kedua. Secara alami ada jalan. Stiker pakaian untuk membantu Anda menyetel. Anda bisa mendapatkan Akiao, stiker pakaian penyetelan. Anda memiliki kemampuan ini. Tapi pikirkan tentang Jiang Xinyu. Apakah ini cukup menarik? Aku punya Xia Akiao Di. Kamu masih berani bilang wanita lain itu baik. Aku peringatkan kamu, kamu cuma membantu komandan untuk menikahi istri kedua. Kalau berani punya pikiran lain, aku sendiri yang akan menghabisi kamu. Tidak berani, tidak berani, tidak berani. Itu, sebelum itu, bisa minta bantuan kalian berdua. Kamu bilang. Berhasil. Aku mau menyebarkan alat ini ke seluruh negeri. Informasi yang aku butuhkan, bukan jadi mudah didapat. Komandan Han, bagaimana? Hari ini aku mengikuti Lei Satian, pergi ke markas untuk menguji. Zhang Kefen meski terluka sedikit, tapi tidak apa-apa. Dan orang itu, pasti benar-benar Komandan Zhang Kefen. Pacarnya, Akiao dari Balemeng, juga datang menjenguk. Pasti tidak mungkin palsu. Bagaimana mungkin? Ditikam oleh Du Qiaosheng. Kalau tidak mati pasti setengah mati. Tapi hari ini, komandan tunjukkan lukanya. Aku sebagai ajudannya bertahun-tahun. Setiap luka di tubuh komandan. Aku bahkan lebih tahu daripada istrinya. Kalau dia palsu. Informasiku pasti tidak mungkin salah. Bukannya mau menikah dengan ketua asosiasi pelayaran. Menikahi Jiang Xinyu sebagai istri kedua. Nanti di acara pernikahan, aku punya cara untuk lihat komandan ini asli atau palsu. Terima kasih atas kehadirannya. Di tengah kesibukan, menyempatkan waktu untuk pernikahan Komandan Zhang Kefen. Ketua Jiang terlalu baik. Liu hanya seorang komandan. Bisa diundang ke acara putri Anda. Perjamuan pernikahan dengan Panglima Muda.
Sungguh suatu kehormatan besar bagi kami. Sejujurnya, sekarang ini, Kidon tidak stable. Dengan Perlin Dungan Panglima Muda. Hatiku sungguh merasa lebih tenang. Waktu baik hampir tiba. Panglima Muda, kenapa belum datang juga? Hari ini pernikahan besar, berkaitan dengan persatuan pelayaran. Dan kerjasama dengan Panglima Muda. Jangan sampai ada masalah. Panglima Muda datang. Menghormati Panglima Muda. Angkat tanganmu. Terima kasih Panglima Muda. Ketua Persatuan Pelayaran Haicheng, Zhang Nianguo. Menghormati Panglima Muda. Angkat tanganmu. Panglima Muda, waktu baik sudah tiba. Mari kita mulai. Silakan Xinyu. Tidak menyangka sebelumnya, yang ingin membunuh putri keluarga Jiang ternyata anak yang sangat berbakti. Sang Kefen, jangan terlalu senang dulu. Aku tidak tahu cara apa yang kau gunakan. Dengan pernikahan ini. Tapi aku Jiang Xinyu, bersumpah tidak akan menikah dengan orang yang tidak kucintai. Kita hanya akan menjadi suami istri secara nama. Aku tidak akan menyentuhmu sedikit pun. Panglima Muda dan Nona Jiang. Sungguh pasangan yang serasi. Jodoh yang ditakdirkan langit. Selamat. Selamat Panglima Muda dapat momongan. Semoga langgeng sampai tua. Semoga Panglima Muda langgeng sampai tua. Panglima Muda ini sepertinya agak berbeda dengan kabar yang beredar. Si Panglima Muda ini palsu. Siapa kau ini? Berani-beraninya bicara seenaknya. Kau tahu ini tempat apa? Cepatlah sujud, minta maaf dan pergi. Berani mengacau di pesta pernikahan si Panglima Muda. Kau tidak tahu hijab mari. Kalian semua, di depan si penipu, berlaku seperti Buddha. Kalian benar-benar memalukan. Penipu. Lucu sekali. Asosiasi pelayaran kami bersekutu dengan keluarga Panglima. Hal ini sudah dibicarakan lama. Apakah aku bisa salah mengenali menantu kesayanganku sendiri? Berani masuk tanpa izin ke pesta pernikahan si Panglima Muda dan berani bersikap tidak sopan pada si Panglima Muda. Hari ini kau akan masuk berdiri dan keluar terbaring. Seluruh Haicheng belum ada yang bisa membuatku keluar terbaring. Belum lahir. Apa yang terjadi ini? Si Panglima Muda. Hari ini. Ini kesalahanku tidak mengatur dengan baik. Tidak menyangka. Ada orang jahat yang datang mengacau. Sekarang usir dia. Ketua sudah bilang. Kau dalam pergi juga. Kau si tua bangka. Putri kesayanganmu ini. Sebentar lagi menikah dengan si penipu. Masih senang-senang di sini. Si Panglima Muda yang asli. Sudah mati. Omong kosong. Orang ini benar-benar berani sekali. Tidak hanya bilang si Panglima Muda palsu. Tapi juga bilang si Panglima Muda sudah mati. Benar. Si Panglima Muda melewati banyak rintangan. Yang bisa melukai si Panglima Muda. Belum lahir. Benar-benar menganggap komandan muda kalian sebagai tubuh baja. Ini adalah perintah Komandan Han. Apakah orang ini musuh Komandan Muda Han Senting? Han Senting semakin kuat. Komandan kembali ke Haicheng untuk mengambil alih urusan militer. Tampaknya dia datang dengan niat buruk hari ini. Pesukan kami telah mendapatkan informasi pasti. Komandan Muda Sang Kefen tewas dalam perjalanan pulang. Komandan muda di depan kalian ini hanya seorang penipu dari Jianghu. Kurang ajar Han Senting. Hari ini adalah hari bahagia saya dan Nona Jiang. Hari pernikahan. Tidak ingin ada masalah. Jika kau datang dengan tulus untuk memberi selamat, maka ada secangkir anggur bahagia untukmu. Jika tidak, maka saya ingin melihat. Apakah kamu yang mengusir tamu? Ini adalah komandan muda. Peti mati naga 8 diagram. Benar, dulu komandan muda Sang Kefen bersedia mati. Membawa peti mati ke medan perang.
Semua orang tahu. Apa ini lagi? Inkesin tidak pernah bilang padaku, sayang cepat kembali, aku tidak tahan. Ini adalah perintah Komandan Muda Sangkefen. Dibuat selama 8 tahun oleh keturunan Luban. Sampah. Mungkin belum pernah lihat. Han Zhenting, kamu sembarangan membawa peti mati. Kurasa kamu sengaja mencari masalah. Seharusnya sudah tahu. Kalian tidak akan mengenali peti mati ini. Pandangan sempit. Semuanya belum pernah melihat. Wajah dunia. Kamu. Wakil Su Ketua Geng Lei telah tiba. Tidak menyangka Lei Zhatian. Ternyata begitu cantik. Lei Zhatian. Ketua Geng Kapak adalah seorang wanita. Wakil Su Taijun menghadap Panglima Muda. Mengapa menambah Panglima Muda palsu ITU? Wakil Su. Beritahu semua orang. Peti mati naga yang menyertai Panglima. Benar atau palsu? Piringan Naga Bagua. Ini adalah peti mati Naga Bagua yang menyertai Panglima Muda dalam ekspedisi. Kabarnya piringan naga bagua pada peti mati naga. Bukan hanya kunci untuk membuka peti mati suci, tapi juga alat pengaman. Terhubung dengan mekanisme mematikan di dalamnya. Hanya Panglima Muda sendiri yang bisa membuka peti mati. Jika orang lain nekat membukanya, akhirnya hanya satu. Benar. Peti mati ini. Jika dia benar-benar Panglima Muda, mengapa peti mati naga ini ada di tanganku? Apakah Panglima Muda di depan mata ini benar-benar palsu? Ada selera. Dari dulu sampai sekarang, peti mati dengan mekanisme sebagian besar prinsipnya sama. Mungkin program Aiku bisa memecahkannya. Peti mati naga yang menyertai tentara tentu saja ditempatkan di markas. Masa Panglima kembali ke Haicheng untuk menikah harus membawa peti mati naga ini. Han Zhenting, pertanyaanmu sungguh konyol. Ya, Panglima Muda, hari ini adalah hari bahagia. Membawa peti mati, sungguh tidak membawa keberuntungan. Wakil Su, antarkan tamu. Lihatlah, ajudanmu sendiri, tidak menuruti perintahmu. Masih berani mengaku sebagai Shaoxi sejati. Jika kau bisa membuka peti ini hari ini, aku akan mengakui bahwa kau adalah Shaoxi. Dan meminta maaf padamu dengan hormat. Bagaimana? Han Shui benar sekali. Mohon Shaoxi, buktikan sendiri hal ini. Aku adalah Shaoxi, tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Ternyata Shaoxi hanyalah orang yang pandai bicara. Hanya tampak hebat di permukaan. Hari ini para elit Haicheng berkumpul. Kenapa tidak memanfaatkan kesempatan ini? Membuka peti ini bisa membuktikan identitasmu. Sekaligus memperlihatkan sesuatu yang baru bagi semua orang. Shaoxi. Atau gunakan kesempatan ini untuk membuka peti ini. Biarkan mereka melihat, agar orang-orang ini diam. Shaoxi buka peti itu. Apa sulitnya membuka peti? Namun peti milik Zhang Kefen ini, saat dibuka pasti ada mayat. Kabarnya peti ini penuh jebakan rumit. Jika tidak hati-hati, nyawa bisa melayang di depan peti. Soal terhubung ke internet. Semoga mereka sudah mengatur semuanya. Hubungkan program Aiku ke internet. Bantu aku memecahkan peti sialan ini. Kalau tidak rintangan ini, sepertinya tak akan bisa dilewati. Jangan membuang waktu lagi. Kulihat kau palsu. Tidak berani membukanya kan? Baik. Karena kau tidak berani, akan kucari bocah kecil untuk menjadi pionir jalur ini. Hei orang-orang, seret dia keluar. Han Zhenting yang berani lancang, berani menodai pernikahan Shaoxi dengan darah. Apa hukumannya? Wah, kalau hari ini tidak bisa online, bukan saya yang mati berikutnya. Pengecut. Han Zhenting semakin menjadi-jadi. Sampai sejauh ini, kamu masih bisa sabar. Komandan, Han Zhenting sangat berani, berkelahi di pesta pernikahan. Benar, mohon komandan perintahkan untuk membunuhnya. Sebagai peringatan, mohon komandan bunuh dia. Sebagai peringatan. Dipaksa. Saya tidak boleh menunjukkan ketakutan. Kalau tidak habislah saya. Han Zhenting, kamu ngomong sembarangan, meragukan identitas saya, kemudian membuat kekacauan. Hari ini di pesta pernikahan ini, saya pasti mengambil kepalamu. Mengambil nyawaku. Baik, asal kamu buka peti ini. Kepala saya Han Zhenting. Bisa saya berikan padamu. Baiklah. Baik. Hari ini jika bisa sekaligus meningkirkan Han Zhenting, komandan di Haicheng. Tidak ada lagi penghalang. Mohon komandan buka peti ini,
Untuk mengakhiri Han Senting. Mohon Komandan buka peti. Untuk Han Senting. Mengakhiri. Istri Akiao. Kalau kalian tidak datang, nyawa saya mungkin akan berakhir di sini. Hei, kalau kamu tidak bisa buka peti ini, saya akan mengirimmu ke neraka. Perkataan Han benar. Mohon Komandan, cepat buka peti ini. Koneksi internet berhasil. Masih terhubung. Cuma buka peti mati. Gampang banget, tapi saat ini aku nggak punya mood. Aku sudah kasih kamu banyak kesempatan. Kalau kamu masih nggak mau, aku nggak akan segan-segan. Walaupun aku nggak ngapa-ngapain, kamu kayaknya nggak bakal bertahan hari ini. Wakil Su, bawa dia ke sini. Siapa yang berani? Istri tetap yang paling hebat. Istri, internet sudah berhasil dibangun. Jangan manfaatin aku. Aku ngerjainnya, kamu nggak percaya. Madam Komandan, orang ini berani banget. Berani pura-pura jadi komandan. Hampir aja ngecoh. Semua orang di sini, tolong segera perintahkan. Tangkap orang ini. Ayo, tangkap. Madam, apa maksudnya ini? Su Taijun, kamu berani banget. Berkali-kali meragukan komandan. Apa hukumannya? Bawahan tidak bersalah. Mengikuti komandan. Berperang kemana-mana lebih dari 10 tahun. Mendapat banyak jasa. Sekarang, isu komandan dibunuh. Sudah tersebar luas. Aku khawatir dengan keselamatan komandan. Jadi aku curiga. Kenapa jadi dikira pengkhianat? Wakil Su, berani sumpah. Kamu nggak punya niat jahat ke komandan. Nggak punya niat buruk. Kenapa kamu berkali-kali mempertanyakan Panglima Muda? Kapan peti naga ini bisa dibuka? Kamu sebagai ajudan Panglima Muda, apakah kamu juga seperti mereka? Tidak tahu. Bawahan saya salah. Mohon hukuman dari Nyonya Panglima Muda. Memang wanita yang aku pilih. Tetap tenang di depan bahaya. Aku bilang kusir ini berani menyamar sebagai Panglima Muda. Ternyata kamu yang mendukungnya. Han Zanting, kamu ngomong apa? Tidak heran keluarga Zhang begitu buru-buru menikah dengan keluarga Jiang. Ternyata Panglima Muda yang asli sudah tiada. Non Jiang, jangan dengarkan omongan mereka. Han Zanting, meskipun keluarga Zhang dan Han selalu tidak akur, tapi keduanya adalah pasukan utama pelindung Hacheng di pesta pernikahan suamiku. Mencoreng nama baik. Sungguh tidak pantas. Nyonya Zhang, luas hati. Sebagai istri utama, secara pribadi mempersiapkan selir untuk Panglima Muda. Jika dia adalah Panglima Muda yang asli, Sumaisa, menikahi orang lain, apakah Nyonya Zhang hari ini masih akan membelanya seperti ini? Karena aku datang hari ini, aku bisa membuktikan kamu palsu. Kecuali kamu membukanya. Han Zhenting, perkataannya tidak salah. Nyonya, Panglima Muda, mohon jangan menghalangi. Biarkan dia membuka peti untuk membuktikan diri. Panglima Muda, mohon buka peti untuk membuktikan diri. Jangan biarkan Han Zhenting merusak pernikahan besar antara keluarga kita. Hal besar pernikahan kita. Kak Akiao sudah datang. Xiao Akiao. Anda yang memimpin Bailumen. Jatuh cinta pada komandan muda dan ingin masuk ke kediaman komandan. Hari ini, apakah Anda ingin membuat keributan? Ketua tenang. Saya Xiao Akiao tidak keberatan. Berbagi suami dengan Nona Jiang. Barang rendahan dari Bailumen. Siapa yang mau berbagi suami denganmu? Bailumen dan Yulongmen campur aduk. Kekuatan di belakangnya tidak terukur. Jangan bersikap tidak sopan. Semua. Han Zhenting si penipu licik. Anda yang merencanakan pembunuhan komandan muda. Saya sudah punya buktinya. Apa? Membunuh komandan muda. Han Zhenting berani. Seberani itu. Karena Kak Akiao sudah datang. Saya tidak akan menyembunyikan dari kalian. Benar. Komandan muda kalian Sang Kefen telah saya pekerjakan. Pembunuh nomor 1 di Haicheng Du Qiaosheng. Mati seketika. Mati di tempat. Jadi yang di depan kalian ini penipu. Komandan muda sudah mati. Ternyata semua ini benar. Dia adalah komandan muda palsu. Komandan muda memang diserang dalam perjalanan pulang. Tapi untungnya dia selamat. Sekarang berdiri di depan kalian. Kalian benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat Sungai Kuning. Du Qiaosheng hanya seorang pembunuh Jiang Hu. Anda terlalu menganggapnya tinggi.
Du Qiaosheng sendiri yang berendak. Komandan muda pasti tidak selamat. Lebih baik biarkan penipu ini. Kemarilah buka peti ini. Kenapa? Takut ya? Han Zhenting, kau cari mati. Kalau dia benar-benar panglima muda, kenapa harus bersembunyi di belakang dua wanita ini? Sungguh tidak tahu malu. Bagaimana bisa memiliki dua wanita cantik ini? Lebih baik serahkan kedua wanita cantik ini pada saya untuk dicicipi. Ayah, tolong aku. Jika yang dikatakan Han Zhenting benar, panglima muda yang sebenarnya sudah mati, maka masa depan Hai Cheng pasti akan menjadi kerajaan Han Zhenting. Kekeon Kilyarga Zhang Yang Melempa harus dijaga oleh Han Zhenting. Panglima muda sudah mati, Yan Rohan. Jika tertarik dengan putri saya, itu adalah keberuntungannya. Ayah, APA kau benar-benar akan menyerang pada binatang ini demi menjaga keluarga Jiang. Sungguh oportunis. Tua bangka. Saya mengagumi Anda. Saya akan bersikap lembut pada putri Anda. Kamu si imut. Mau mati ya biar aku yang kabulkan. Karena tunanganmu ini, tidak berani membuka peti. Aku akan menjadikanmu tumbal untuk membuka peti. Berhenti. Kenapa? Masih belum menyerah ya? Berani-beraninya menyentuh wanita panglima muda. Kau cari mati ya? Sandiwara pura-pura, jadi panglima muda belum selesai. Kau yang selalu meragukan. Panglima muda sudah mati. Tipu muslihatmu sudah terbongkar. Masih saja berusaha menutupi. Hah? Nyonya Zhang memang keras kepala. Sampai segitunya ingin menutupi fakta. Qian San Lian, Kun Liu Duan, Zhen Yang Yu. Metode untuk memecahkan pintu naga si jenderal muda sudah ditemukan. Metode untuk memecahkan pintu naga ini aku saja tidak tahu. Bagaimana mungkin kamu tahu? Benar-benar ingin mati ya? Tenang, aku sudah punya rencana. Han Zhenting, lepaskan dia, atau kau akan kubunuh. Sudah diambang kematian. Masih berani macam-macam. Buka peti mati dulu. Aku ingat kau pernah bilang, setelah aku buka peti mati, kau akan memberikan kepalamu sebagai persembahan untuk peti mati. Benar. Baik. Kita berdua sama-sama pemimpin pasukan. Tunggu aku buka peti mati ini. Semoga kau menepati janjimu. Kau si penipu. Berani bukannya buka peti mati. Matilah kau. Aku lihat berapa lama si jenderal masih bisa bertahan. Sebentar lagi mati tanpa tahu kenapa. Mencari naga membagi emas melihat gunung yang melilit. Satu lilitan adalah satu pintu. Untungnya Aiku memberiku ide. Kompas bagua dan di dalam pintu, banyak roda gigi terhubung membentuk mekanisme. Meski tidak tahu password pastinya, tapi prinsipnya sama dengan brankas modern. Jenderal muda. Berani benar buka peti mati. Penipu yang mencari kematian sendiri. Matilah kau. Beberapa kali aku mencoba membunuhnya. Bahkan ayahku juga. Untuk menjaga kekayaan keluarga. Menyerahkanku pada Han Zhenting si binatang itu. Dia malah tidak memendam dendam. Menyelamatkanku. Ternyata tidak ada panah beracun yang melesat. Dia benar-benar berhasil membukanya. Bagaimana mungkin? Sudah terbukakan. Kamu cuma penipu. Bagaimana mungkin cara membuka peti naga ini? Kurasa panah beracunnya tidak keluar. Murni keberuntungan. Mungkin kamu melakukan segalanya dengan mengandalkan keberuntungan. Tapi aku tidak pernah melakukan hal yang tidak pasti. Bukannya kamu bilang terus-terusan, aku ini palsu. Dan kamu. Bukannya hanya sang jenderal muda asli yang bisa membuka peti ini. Dan kalian semua yang pelin-pelan. Bukannya bilang aku ini palsu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Bisakah aku membuka peti ini? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Sang jenderal muda asli sudah mati. Apa yang kamu pikirkan hanya anggapanmu saja. Aku hanya ingin, sebelum mengambil alih urusan militer Hai Cheng, mengetahui siapa musuh dan siapa kawan. Hari ini di pesta pernikahan ini, aku benar-benar melihat dengan jelas.
Dia ternyata benar-benar sang jenderal muda. Menantu yang baik. Baru tadi, karena situasi yang memaksa. Anda yang mulia pasti berbesar hati. Tidak akan merah pada saya, Gon. Diam. Han Zenting. Kamu. Sekarang waktunya menepati janji. Jenderal Han tidak akan ingkar janjikan. Identitas sang jenderal muda sudah terbukti. Masih ada apa lagi yang mau kamu katakan? Han Zhenting. Hari ini, kamu berkali-kali menghina sang jenderal muda. Dan bahkan mencoba membunuh putriku. Sampai saat ini, kamu masih belum meminta maaf pada sang jenderal muda. Minta maaf, minta maaf. Ingin nyawaku? Ambil sendirilah. Saya menganggapmu sebagai orang penting, menganggapmu sebagai lawan, tapi kau malah menggunakan wanita sebagai tameng. Sungguh aku bodoh. Sempat bingung. Tolong Panglima muda, selamatkan Xinyu. Jiang hanya punya satu anak perempuan. Han Zenting. Apa yang akan kulakukan? Hari ini aku akan membuat sang kefen merayakan pernikahan menjadi pemakaman. Karena peti matimu sudah terbuka, maka biarkan selir keduamu masuk sendiri ke dalamnya. Lei Satian, kau berani merusak rencanaku. Terima kasih Ketua Lei sudah menolong. Tidak usah berterima kasih. Aku hanya merasa perseteruan antar pria. Tidak seharusnya melibatkan wanita. Lei Satian ini benar-benar orang yang suka menolong, berwatak jujur. Xinyu, kau tidak apa-apa. Kau tidak peduli dengan hidup matiku. Untuk apa berpura-pura? Panglima muda, mulai hari ini, aku Jiang Xinyu adalah istrimu. Hari ini Han Zenting mengacau pernikahan kita. Bagaimana menghadapinya? Silakan perintahkan. Mohon Panglima muda memerintahkan hukuman untuk orang ini. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, orang Jepang menyerang Hai Cheng. Han Zenting memimpin pasukan melawan sampai mati. Menghitung waktunya sebentar lagi. Jika aku menghukumnya sekarang, aku akan kehilangan bantuan. Semua orang tahu aku membawa peti mati ke medan perang. Tapi tidak ada yang tahu. Aku membawa peti mati bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk saudara-saudara yang telah gugur. Di dalam peti ini adalah barang-barang peninggalan prajurit. Benar. Aku bisa sampai di posisi ini sekarang. Semua ini berkat para saudara. Dan peti mati ini adalah untuk membawa kembali jiwa pahlawan mereka. Han Zenting. Saya menghargai Anda karena pernah berjasa dalam perang. Bisa memaafkan Anda. Tetapi, harus berlutut di depan peti naga ini. Dan meminta maaf. Dan Anda juga berkali-kali meragukan identitas saya. Apakah pantas terhadap para saudara yang gugur di medan perang? Harus berlutut dan meminta maaf di depan peti naga. Kalau tidak, saya tidak akan mengampuni. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Lebih baik selamatkan diri dulu. Sepertinya hari ini sudah kalah. Kalau tidak pergi tidak akan mudah. Baik. Saya berlutut. Tetapi, sang kefen saya beritahu Anda, suatu hari nanti ketika saya menguasai pasukan Hai King, saya yang pertama akan mengambil nyawa Anda. Selama saya masih ada, Anda tidak akan punya kesempatan. Pergilah pergi. Ketua Jiang, saya kira Anda sebagai Ketua Asosiasi Pelayaran Hai Cheng selama bertahun-tahun pasti sangat dihormati. Hari ini Anda mengecewakan saya. Terima kasih atas pertolongan Ketua Lei. Saya tidak akan pernah melupakan utang budi ini. Saya catat. Jenderal muda, Anda dan putri saya. Saya sang kefen bukan orang yang memaksa. Kalau Nona Jiang tidak setuju, maka pernikahan antara keluarga kita akan dibatalkan. Zhang Fen, pernikahan antara markas jenderal dan asosiasi pelayaran. Ini masalah besar. Kamu berani mengambil keputusan sendiri. Tidak. Saya bersedia. Saya, Jiang Xinyu, secara sukarela masuk ke kediaman komandan sebagai istri kedua. Dan dengan sepenuh hati. Baik. Bagus. Ternyata memang anakku. Ayah, saya benar-benar tidak menyangka. Kamu demi kepentinganmu sendiri, bahkan menjadikan saya sebagai pion dalam permainanmu. Xinyu, saya minta maaf padamu. Hari ini di sini, kasih saya muka. Kalau begitu saya tanya, saya menikah dengan komandan muda. Hadiah pernikahan yang kamu janjikan sebelumnya masih berlaku tidak? Tentu saja. Baik, karena hari ini, Niwa saya, Zhang Xinyu ini oleh komandan muda. Maka mulai sekarang, seluruh personel dan kekayaan dari asosiasi pelayaran, biarlah komandan muda yang mengatur. Gadis kecil ini
ternyata juga punya hati. Komandan muda dan Nona Jiang memang pasangan yang serasi. Benar-benar berkah bagi kota Hai. Komandan muda, sudah waktunya masuk kamar pengantin. Aduh. Saya cuma seorang programmer yang terjebak kerja. Tiba-tiba terlempar ke era Republik. Tidak hanya menjadi komandan muda yang berkuasa. Sekarang juga punya wanita cantik di pelukan. Mau masuk kamar pengantin sama saya. Siapa yang bisa tahan ini? Tidak bisa. Nyonya komandan muda, kamu ini maksudnya apa? Komandan muda dan Xin Yu sudah menikah. Ini bukan berarti. Jadi kamu cemburu ya? Kamu. Perkawinan saya dengan Panglima Muda. Kan kamu yang mengusulkan. Kenapa sekarang saya setuju? Kamu malah menghalang-halangi. Karena saya istri resmi di kediaman Panglima. Istri sah Panglima Muda. Kamu, Panglima muda dan istrinya adalah pasangan suami istri yang sah. Penuh cinta dan kasih sayang. Kamu nanti di kediaman Panglima. Masih panjang waktunya. Jangan sampai membuatnya marah ya. tapi Kak Sin, mulai sekarang, kita akan melayani suami yang sama. Berarti kita satu keluarga. Nanti kita semua satu keluarga. Mana ada di hari pernikahan tidak boleh masuk kamar pengantin. Sudahlah. Saya pergi dulu. Dah. Kamu. Apa? Cemburu ya? Cemburu apaan sih? Dia kan bukan Panglima Muda yang asli. Cuma seorang kusir kereta. Saya tidak peduli dia Panglima Muda asli atau bukan. Lihatlah, hari ini di pesta pernikahan dia tetap tenang. Seorang pemimpin sejati. Apalagi, dia punya ayah yang membantu. Pasti di masa depan akan sukses. Benar kan Kak Sin? Mau kemana Kak Sin? Ambil pisau, kebiri Panglima Muda palsu ini. Kak Sin. Panglima Muda, sudah larut malam. Sebaiknya istirahat. Kalau saya benar-benar berani istirahat bersamamu, saya takut Qin Kesin besok. Membuat saya istirahat selamanya. Ayo, Jangan-jangan. Xiao Shui, kamu mimisan. Mungkin karena siang hari Han Senting membuatku terlalu panas. Kalau begitu biar aku bantu meredakan panasmu. Xiao Shui, setelah malam ini, aku akan menjadi wanita milikmu. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Yang baru pulang dari sekolah di luar negeri benar-benar terbuka.